Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda 2A. Hari ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 2, yaitu kebersamaan di sekolah. Nah, karena sekarang sudah memasuki PB2 dan mau digabung dengan PB3, jadi ada beberapa bagian atau halaman yang akan kita kerjakan secara bersama-sama ya. Jadi nanti kalian gak terlalu banyak kerjainnya, tapi kita masih bisa mengerjakan latihan-latihan dan tugas-tugasnya tetap terpenuhi walaupun dikerjakan secara bersama-sama. Nah, sekarang dimulai dari PB2. Di sini dimulai dari halaman 34. Ya. Ada aktivitas 3 di mana di sini ada kolom dan kita harus melihat mana sikap yang menghargai keberagaman dan mana sikap yang tidak menghargai keberagaman. Dimulai dari pernyataan nomor 1. Nah, di sini nomor 1 adalah ada pernyataan yaitu yang menyatakan mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah, kira-kira ini adalah sikap yang menghargai keberagaman atau tidak? Jawabannya tidak menghargai keberagaman. Kenapa? Karena seharusnya kita itu tidak mengganggu, tapi memberikan toleransi kepada teman kita untuk beribadah dulu sesuai dengan agamanya. Kemudian nomor 2, bersikap tenang saat teman sedang beribadah. Nah, kalau ini masuknya ke dalam menghargai keberagaman. Nomor 3, mengejek teman yang berbeda agama. Jawabannya sudah pasti ya, mengejek itu hal yang tidak baik, berarti ini adalah sikap yang tidak menghargai keberagaman. Harusnya kita saling menghargai walaupun agama kita berbeda. Kemudian nomor 4, berteman dengan semua orang walau berbeda agama, suku, dan budaya. Nah, kalau ini sikap yang menunjukkan sangat-sangat positif dan sangat-sangat baik yang harus kita tiru, yaitu saling menghargai walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Jadi jawabannya adalah menghargai keberagaman. Yang kelima adalah menjalin kerukunan antar umat beragama. Dan yang kita checklist adalah menghargai keberagaman. Oke, kemudian nanti kalian bisa baca cerita di sini di aktivitas 4 ada cerita kisah ayam jantan dan matahari. Nanti kalian bisa baca, tapi pertanyaan yang ada di halaman 35 itu tidak perlu diisi, nggak apa-apa. Jadi kalian cukup tahu ceritanya aja. Kenapa sekarang banyak membaca dongeng? Karena memang materinya sedang tentang dongeng, jadi kalian akan mengenal banyak-banyak cerita atau dongeng-dongeng yang ada di buku latihannya. Nah, yang akan kita kerjakan secara bersama-sama lagi yaitu ada di halaman 37. Ya, di sini ada cerita singkat tentang tikus dan singa. Kita baca dulu ya bareng-bareng ceritanya. Pada suatu hari, ada seekor tikus yang berkeliaran di tengah hutan. Dengan riang, ia berkeliaran sambil bernyanyi. Tanpa disadari, tikus menginjak ekor singa yang sedang tidur. Hal tersebut membuat singa terbangun dan mengaum keras. Dengan penuh amarah, singa menangkap tikus tersebut. "Hei, mengapa kau mengganggu tidurku?" tanya singa. "Ampun singa, aku tidak sengaja menginjak ekormu. Tolong lepaskan aku. Aku berjanji suatu saat akan membalas budi baikmu," jawab tikus. Akhirnya singa membiarkan tikus pergi. Selang beberapa hari, singa tertimpa musibah. Ia terperangkap dalam jaring yang dipasang pemburu. Dia meronta sekuat tenaga, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari jaring. Pada saat yang bersamaan,
Tikus melihat kondisi singa. Tikus segera menghampiri singa dan menggigit tali-tali jaring. Akhirnya, tali-tali jaring terputus sehingga singa terbebas dari perangkap. "Wahai singa, aku telah menepati janji," kata tikus. "Terima kasih, kamu memang hewan yang baik," kata singa. Nah, dari cerita ini kita bisa mendapatkan pesan, yaitu kita harus menepati janji ketika kita sudah berjanji. Ya, itu salah satu amanat atau pesan yang terdapat dalam cerita dari tikus dan singa. Di sini kita akan menjawab bersama-sama pertanyaan yang ada yang berkaitan dengan cerita tikus dan singa ini. Yang pertama, sebutkan tokoh dalam cerita tersebut. Masih ingat ya tokoh itu apa yang pernah Ibu kirim video sebelumnya? Tokoh itu merupakan pemeran dalam suatu cerita. Nah, pemeran di sini ada tikus dan singa. Jadi, tokoh dalam cerita tersebut adalah tikus dan singa. Kemudian nomor 2, apa yang terjadi pada tikus? Ayo, apa yang terjadi pada tikus? Tikus tidak sengaja menginjak ekor singa dan membuat singa marah. Akhirnya singanya mengaum keras ya, karena marah sama tikus yang udah nginjek ekornya. Padahal tikusnya nggak sengaja. Kemudian nomor 3, di sini ada mengapa singa marah pada tikus? Karena itu tadi. Karena tikus tidak sengaja menginjak ekor singa. Nomor 4, mengapa singa melepaskan tikus? Kenapa dilepasin gak marah lagi? Karena tikus berjanji untuk apa? Untuk membalas budi baiknya singa. Jadi jawabannya adalah tikus berjanji untuk membalas budi. Kemudian nomor 5 ini, apa yang dilakukan tikus? Apa yang dilakukan tikus untuk menolong singa? Masih ingat gak ceritanya? Gimana cara tikus menolong singa? Adalah dengan cara menggigit jaring-jaring yang menangkap singa. Nah, jadi jaring-jaringnya lepas dan singanya terbebas dari perangkap. Oke? Dilanjutkan lagi di aktivitas 2 halaman 38. Di sini ada beri tanda centang pada pernyataan berikut yang menunjukkan kalimat sapaan. Kalimat sapaan itu dibuat untuk menyapa. Udah jelas ya? Kalimat tolong dibuat untuk meminta tolong, kalimat maaf dibuat untuk meminta maaf, kalimat sapaan dibuat untuk menyapa. Kita lihat di sini ada 10 kata sapaan, kita isi bersama-sama. Ya, sambil kalian memperhatikan video Ibu, kalian juga nanti sekalian isi di bukunya ya, di checklist. Nomor 1. Selamat pagi Tina, apa yang sedang kamu lakukan? Itu masuk kalimat sapaan enggak? Itu masuk dalam kalimat sapaan karena ada selamat pagi Tina yang artinya menyapa Tina waktu pagi hari. Berarti dikasih tanda checklist. Kemudian nomor 2, ayo Rafa kita berangkat bersama. Kira-kira itu kalimat sapaan atau bukan? Itu bukan kalimat sapaan ya, itu masuknya ke kalimat ajakan. Jadi mengajak Rafa untuk berangkat bersama. Ayo Rafa, kita berangkat bersama. Jadi dia nggak usah di checklist ya, dia salah. Dia bukan menunjukkan kalimat sapaan. Nomor 3, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selamat siang anak-anak, bagaimana kabar kalian? Arti itu masuk ke dalam kalimat sapaan. Selamat siang anak-anak. Nah, itu yang termasuk kalimat sapaannya ya. Kemudian nomor 4,
Hari ini Rafa bersama ayah dan ibu pergi ke rumah nenek. Itu tidak termasuk kalimat sapaan. Itu hanya satu kalimat biasa yang memberitahukan bahwa Rafa pergi bersama ayah dan ibu ke rumah neneknya. Nomor 5, hai Tina, kemarin kamu pergi kemana? Kalau ini termasuk kalimat sapaan, di mana hai Tina, dia menyapa Tina terlebih dahulu sebelum menanyakan ia mau pergi kemana. Kemudian nomor 6, apa kabar kakak? Nah, itu juga bisa termasuk kalimat sapaan, kemudian yang sekalian menanyakan kabar. Jadi menyapa gitu ya, karena udah lama gak ketemu, karena misalnya sekalian menyapa kakaknya, itu bisa masuk ke dalam kalimat sapaan. Apa kabar kakak? Kemudian nomor 7, maaf kemarin aku tidak dapat hadir di acaramu. Itu tidak termasuk kalimat sapaan, tapi kalimat permintaan maaf. Nah, kemudian nomor 8, terima kasih Rafa, besok main kesini lagi ya. Itu juga tidak termasuk kalimat sapaan, tapi masuk ke dalam kalimat mengucapkan terima kasih atau berterima kasih kepada seseorang. Kemudian nomor 9, di sini ada tolong ambilkan buku berwarna merah. Nah, ini juga tidak termasuk kalimat sapaan, melainkan kalimat untuk meminta tolong. Dan yang terakhir ada nomor 10, selamat malam semua, mari kita makan bersama. Kalau ini termasuk kalimat sapaan, karena di sini ada kalimat selamat malam semua yang artinya menyapa semuanya waktu malam hari ini. Selamat malam semuanya. Nah, jadi biasanya kalimat sapaan itu bisa diawali dengan kata selamat, kayak selamat pagi Tina, selamat malam Rafa, selamat siang Ibu, atau kata hai. Ya, biasa. Hai, apa kabarmu? Hai, bagaimana kabarmu? Nah, kayak gitu ya. Bisa diawali dengan hai biasanya atau dengan selamat. Itu yang dikerjakan kita secara bersama-sama. Tapi setelah ini Ibu akan membahas sedikit tentang pecahan desimal, mengingatkan kembali secara bersama-sama juga, dimana kalian harus ingat ya, kalian udah tahu ya pecahan 1/2, 1/3, 1/4, dan apa itu yang namanya diarsir. Diarsir itu merupakan menarik garis-garis lurus sejajar kecil-kecil, jadi menghasilkan bayangan gitu ya. Nah, di sini nanti kan ada tugas nih di halaman 39 sampai 41. Ini juga tentang pecahan desimal. Tapi Ibu mau membahas sedikit, mengerjakan sebagai contoh. Kalian bisa lihat halaman 39. Di sini ada beri tanda checklist pada bangun berikut sesuai nilai pecahan. Nah, kita ambil contoh nomor 1, di mana ini ada pecahan 1/2. Ada 3 gambar, bisa dilihat ya, di pinggir ada 3 gambar. Gambar yang pertama, kalian lihat yang diarsir, yang harus diingat yang diarsir itu yang berwarna abu-abu. Ya, seolah-olah itu diwarnai pakai pensil, jadi warnanya abu-abu. Yang diarsir yang berwarna abu-abu. Di gambar pertama ini ada 2 bangun dengan bentuk yang berbeda dan diarsir dua-duanya. Apakah itu termasuk pecahan 1/2? Dibandingkan dengan gambar yang kedua, sedangkan gambar yang kedua ada 2 bangun yang sama dan diarsir salah satunya. Kemudian bangun yang ketiga ada bangun yang sama tapi ukurannya berbeda, besarnya tidak sama. Ada yang agak besar, ada yang agak kecil.
Nah, jadi di antara 3 ini kita harus mencari pecahan 1/2. Pecahan 1/2 ini berarti satu bagian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Kalau ditunjukkan oleh gambar, yang benar adalah gambar kedua, di mana satu bagian diarsir dan bentuk bangunannya, gambarnya sama besar. Ya, jadi pecahan 1/2 itu gambar yang benarnya adalah gambar yang kedua atau yang di tengah. Nah, kemudian contohnya lagi ada di aktivitas 5, yaitu ada gambar buah mangga. Di sini ada gambar buah mangga sebanyak 4 buah mangga. Nih, soalnya itu adalah banyak mangga yang diarsir adalah titik-titik bagian dari seluruh mangga. Harus ingat ya, yang diarsir berarti yang berwarna abu-abu atau yang berwarna. Jadi banyak mangga yang diarsir adalah ada berapa nih di gambarnya? Ada 1 dari 4 mangga, yang berarti 1/4. Nah, ingat ya, ini bisa mudah asal kalian sering latihan dan ingat bagian arsir-arsirnya jangan kebalik juga. Nah, kemudian ibu mau mengingatkan bahwa ada jika diuraikan, dibaca nih, nilai 1/2 jika diuraikan atau dibacanya 1/2 itu bisa dibaca 1/2 atau setengah. Nah, khusus 1/2 itu ada kata bacaan lainnya. Bisa dibilang juga 1/2 itu sama dengan setengah atau 1/2. Kemudian 1/3 bisa dibaca juga 1/3. 1/4 bisa dibaca juga 1/4. Kemudian pecahan-pecahan yang lain sama mengikuti, tinggal dibaca angka belakangnya berapa. Misalnya ada 1/8, berarti dibacanya 1/8. Kemudian ada lagi 1/9, berarti dibacanya 1/9. Dan seterusnya seperti itu. Hanya saja yang membedakan kalau 1/2 bisa dibaca atau disebut oleh setengah, gitu ya. Terima kasih, sampai di sini dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya untuk melihat video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan bermanfaat juga untuk ibu. Sehat selalu, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan lupa banyak makan, banyak memil dan minum vitamin biar kita tetap fit ya, apalagi sekarang sudah mau memasuki bulan Ramadan. Terima kasih. Ananda 2A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.